Hadirin yang kami hormati, acara Legal Expo 2021 akan segera dimulai. Para peserta dipersilahkan untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Untuk mendapatkan pengalaman Legal Expo secara prima, maka pastikan bahwa Anda memiliki koneksi internet yang stabil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman dalam Legal Expo 2021 yang diselenggarakan oleh alumni FHUI Angkatan 91 bekerjasama dengan IDLC dalam rangka Pearl Reunion. Rangkaian acara Legal Expo kali ini adalah launching buku yang berjudul Antologi Untayan Mutiara Hukum Lintas Praktik dan Sektor, berisi kumpulan tulisan pendapat hukum dari 24 penulis alumni FHUI Angkatan 91. Ada 29 artikel, 38 webinar, 48 meet and greet dengan kelas paralel 8 sesi setiap harinya, dan 50 podcast yang akan disiarkan melalui 7 stream podcast, yaitu Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, dan Podcast Cast. Semua narasumber berasal dari berbagai profesi yang ahli di bidangnya masing-masing. Dalam Legal Expo ini tersedia juga kesempatan magang, mentoring, dan info beasiswa. Nah, buat yang ingin tahu lebih lanjut, jangan lupa cek website kita. Langsung saja kita masuk ke acaranya, dan kepada peserta, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di Legal Expo 2021. Semoga sehat-sehat semua ya. Baik, pagi ini kita akan webinar dengan pengisi acara yaitu Ibu Yosi Yuliasanti, SHMKN. Beliau akan menyampaikan paparan mengenai kredit mikro dan prakteknya di bank. Sebelumnya selamat datang Ibu Yosi. Selamat datang Bu Ati. Sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berikut saya bacakan dulu CV dari Ibu Yosi. Ibu Yosi, Yosi Yuliasanti SHMKN, lahir di Bogor 11 Oktober 1972. Saat ini bekerja sebagai notaris di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Alamat kantor di Jalan Bogor Baru, Blok A 6/5 Bogor. Pendidikan SD di SD Negeri Papandayan 1 Bogor, SMP Negeri 1 Bogor, SMA Negeri 1 Bogor, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan Program Spesialis Notariat dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lalu 2001 sampai 2002 melakukan belajar di program Magister Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok. Organisasi, di tahun 92 menjadi asisten mentor di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tahun 92 menjadi sekretaris di Djoko Sutono Cup untuk Fakultas Hukum se-Indonesia. Tahun 93 sampai 94 menjadi anggota Senat Mahasiswa Hukum di bagian bidang pendidikan. Di tanggal 26 Januari 1995 menjadi panitia seminar sehari tentang Cita Negara Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Fakultas Hukum. Tahun 1995 menjadi Bendara Umum Djoko Sutono Cup untuk seluruh Fakultas Hukum. Demikian kira-kira CV dari Ibu Yosi. Selanjutnya kami persilahkan Ibu Yosi untuk memberikan materinya mengenai kredit mikro dan prakteknya di bank. Oke, terima kasih Bu Ati atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, bahasan saya hari ini adalah tentang kredit mikro dan praktiknya di bank. Tetapi nanti kecenderungannya karena saya adalah selaku notaris dan pejabat pembuat akta tanah khususnya di Kota Bogor, maka lebih cenderung nanti mengenai pembahasan pengikatannya antara pihak bank dan debitur melalui kredit mikro kur.
gitu ya. Secara umum, kita ketahui bahwa kredit mikro itulah bentuk pinjaman dalam jumlah kecil yang ditujukan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah yang tidak memiliki jaminan, namun memiliki riwayat kredit yang dapat dipercaya. Kemudian kredit tersebut untuk membantu modal usaha bagi mereka yang ingin melakukan berwirausaha atau mendapatkan penghasilan yang bermanfaat bagi hidup mereka, terutama di saat pandemi ini ya. Kemudian persyaratan kredit mikro itu simple, bahwa yang disyaratkannya adalah punya usaha yang sedang dijalankan. Tergantung kebijakan bank, ada yang 6 bulan, ada yang minimal 2 tahun. Kemudian pengajuan ini dilengkapi pula dengan usaha bukti jaminan atau objek untuk pembiayaan kredit tersebut. Untuk jangka waktu, rata-rata maksimal adalah 5 tahun atau 60 bulan, begitu. Dan cicilannya tetap flat, artinya ya setiap bulannya dari awal kredit sampai akhir kredit, begitu. Dan kelengkapan dokumen, ini yang paling penting. Dokumen identitas. Untuk identitas pasti diperlukan KTP, KK, buku nikah. Nah, kalau yang sudah menikah, maka identitas pasangannya pun wajib dilampirkan. Kemudian NPWP, ini yang tidak kalah pentingnya. Dokumen legalitas usaha diperlukan kalau misalnya ada akta pendirian perusahaan, maka itu dilampirkan. Tetapi biasanya kalau di kredit mikro ini yang dilampirkan adalah SKU, surat keterangan usaha, kemudian TDP dan SIUP, gitu ya. Untuk bank tertentu diperlukan fluktuasi keuangan di perbankan biasanya 3 bulan. Dan yang terakhir adalah dokumen agunan. Dokumen agunan ini sebenarnya di dalam kredit mikro itu tidak wajib, karena kredit mikro ini kredit yang pendapat istilahnya untuk mendapatkan kredit mudah gitu ya, cepat, mudah, dan langsung bisa digunakan. Tetapi secara moral obligation-nya semua bank rata-rata meminta agunan begitu. Apakah itu sertifikat ataupun BPKB kendaraan. Jadi antara dua itu ya. Kemudian ketika pengikatannya di bank, ini ada yang menggunakan jasa notaris, ada yang tidak. Untuk kredit biasanya di bawah 100 juta, itu sekarang tidak menggunakan notaris. Jadi cukup PK di bawah tangan, perjanjian kredit di bawah tangan. Karena ini kebijakan ini dikeluarkan pada saat pandemi, yang mana dulu di atas 50 juta menggunakan notaris, jasa notaris, tetapi sekarang untuk mempercepat pencairannya, supaya masyarakat menengah ke bawah bisa berusaha bangkit dengan cepat di masa pandemi ini, maka mulai 100 juta baru menggunakan jasa notaris. Dan biasanya agunannya itu pun tidak diikat, hanya disimpan di bank, tapi ada sebagian bank yang melakukan pengikatan juga, dilakukan dengan kita kalau notaris menggunakan SKMHT. Dan untuk yang dipasang HT, hak tanggungan, pembebanan ini mulai start di atas 200 juta biasanya. Jadi itu saja mungkin sekilas mikro ya dari saya. Mungkin ada yang mau bertanya mengenai pengikatannya khususnya. Silahkan, Bu Ati, tolong dibantu. Ya, jadi teman-teman, Ibu Yosi lebih menekankan seperti belajar gitu kan, karena Ibu adalah dosen gitu ya, beliau pengennya ada interaksi, jadi ada tanya jawab, jadi beliau akan menjelaskan praktek-prakteknya, lebih enak menjawab pertanyaan katanya. Jadi bagi yang akan bertanya bisa ditulis di kolom chat atau raise hand. Terima kasih. Baik Yosi, sambil menunggu mungkin ya, boleh saya tanya ya, kalau pertanyaan dari saya, kalau akan mengajukan kredit mikro itu apa aja sih yang disiapkan gitu kan? Terus batas jaminan dalam kredit mikro itu bisa atas nama orang lain atau debitur atau pasangan atau gimana gitu? Oke. Biasanya untuk mengajukan kredit mikro
Itu syaratnya yang tadi saya katakan sebagai legalitasnya itu KTP. Nah, KTP, KK, buku nikah untuk yang sudah menikah, dan NPWP. Kalau tidak punya NPWP, maka menjadi persoalan, mulai ada persoalan adalah di mana kredit mikro ini adalah menengah ke bawah. Jadi pengetahuan atau informasi mengenai bahwa KTP dengan iktp yang sekarang tidak bisa menggunakan lagi KTP yang lama, itu harus benar-benar sudah online dengan Disdukcapil, yang artinya KTP KK sama namanya, tidak ada perbedaan, tanggal lahir semua sama, termasuk alamat. Inilah yang jadi persoalan saya sebagai notaris PPAT di mikro itu, kebanyakan menengah ke bawah ini sering ganti nama, begitu. Jadi di sertifikat nama baru, di KTP nama lama. Biasanya kalau sudah berangkat pulang dari haji, mereka tuh ganti nama. Nah, ini menjadi persoalan buat kita ya, secara yuridisnya itu, karena memang ini semua harus sama. Nah, kalau KTP ada titel pun, kemudian dirubah tidak ada titelnya, itu pun jadi masalah. Kami tidak bisa pasang pengikatannya, tidak bisa pasang hatinya. Jadi sebenarnya problemnya lebih banyak pada dokumen, terutama dokumen yaitu identitas si peminjam. Begitu. Karena mereka semuanya sudah rapih kebanyakan. Nah, tetapi kalau menengah ke bawah itu tidak penting buat mereka yang namanya akte kelahiran. Mereka cukup surat kenal lahir gitu ya, yang mana bisa dibuat mendadak di kelurahan. Kemudian KK, KTP, dan sertifikat, ini yang jadi masalah. Kalau KTP dan sertifikat namanya tidak sama, ejaan satu huruf saja berbeda, maka itu tidak bisa diikat. Terus bagaimana solusinya? Solusinya cuma satu. Pada saat ini untuk di daerah Kota Bogor, itu masih diperkenankan kelurahan untuk membuat surat keterangan karena tanpa itu tidak akan bisa online ya. Karena ini kan sekarang semua sudah sistem online. Semua tidak lagi manual. Jadi di saat di online dikatakan di sistem nama A sama KTP, KK, sertifikat, itu baru bisa masuk. Kalau tidak sama, tidak bisa. Kecuali ada catatan. Nah, catatan itulah yang dilampirkan. Keterangan beda nama dari kelurahan. Begitu. Untuk daerah tertentu seperti Tangerang, kelurahan tidak mau mengeluarkan lagi, tetapi memohonnya ke Disdukcapil. Dan biasanya kalau memohon ke Disdukcapil, surat itu tidak dikeluarkan, tetapi namanya dirubah secepatnya untuk dirapihkan. Gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah sertifikat tidak bisa dirubah sampai kapanpun. Nama di sertifikat tidak bisa dirubah. Nama di KTP itu malah bisa dirubah. Kenapa yang di sertifikat tidak bisa? Karena pengajuan dulu ke BPN melalui data yang ada, maka data itulah yang akan tercetak selamanya, begitu. Itu salah satu kendalanya ya. Dan apakah misalnya kalau mau pinjam di mikro, tetapi tidak punya jaminan, itu bagaimana? Bisa pakai sertifikat orang tua atau saudara. Tapi biasanya yang diperkenankan adalah orang tua, begitu. Nah, bagaimana kalau orang tuanya sudah meninggal salah satunya? Maka ahli waris yang lain itu harus tanda tangan di bank atau menyatakan persetujuan untuk dijaminkan. Secara yuridis bisa dikatakan bahwa nama yang tertera di sertifikat itu kan masih hidup. Misalnya Amir masih hidup. Yang meninggal itu istrinya. Kaitannya apa, Bu? Kok ahli waris harus tanda tangan? Oke. Sebenarnya ini tidak akan menjadi masalah kalau tidak ada gugatan. Karena kalau sampai dalam perjalanan masa kredit penjamin meninggal dunia, inilah yang menjadi baru timbul persoalan.
Karena apa? Ahli waris akan naik semua, yaitu ahli waris dari si penjamin. Berarti bukan hanya si debitur dalam hal ini, gitu. Nah, kalau dahulu saudara-saudara kandung ini tidak tanda tangan, maka mereka bisa menyatakan mereka tidak menyetujui, maka eksekusi sulit dilakukan. Itu pasti kesananya. Jadi, orang mengatakan banyak yang mengatakan buat apa harus persetujuan saudara-saudaranya, kredit cuma 150 juta kok, nggak penting gitu. Semua itu tidak masalah kalau tidak ada kejadian. Sama seperti ketika kita kuliah, tidak masalah kalau nyontek itu nggak ketahuan. Masalah itu timbul kalau nyonteknya itu ketahuan. Begitu. Jadi simpel sekali, tapi efeknya panjang. Begitu. Itu ya. Untuk apabila si penjamin meninggal dunia dan penjamin bukan si peminjam. Begitu. Oke. Kalau sekarang peraturan baru mikro di salah satu bank BUMN yang saya handle, itu sekarang tidak di-cover lagi asuransi jiwa. Maksudnya dalam hal ini adalah kenapa tidak di-cover asuransi? Supaya tidak banyak biaya yang keluar bagi para debitur. Gitu. Maksudnya ya itikat baiknya ke sana. Tetapi apakah ada efeknya? Ada efeknya. Bagaimana jika debiturnya meninggal? Kok tidak di-cover asuransi? Apakah otomatis lunas? Tidak. Kalau dulu otomatis lunas, sekarang jadi tidak. Maka itu menjadi tanggung jawab ahli warisnya, mengikat terus. Begitu. Sebenarnya mikro ini, kredit mudah, konsekuensinya tetap sama dengan konven ataupun komersil, tetapi dengan skala kecil. Cuma kemudahannya adalah bahwa lebih kepada semuanya kesepakatan. Pembicaraannya tidak automatically eksekusi, begitu. Semua dengan pengharapan, pengandaian bahwa suatu saat mereka akan mencicil kembali strict to the rule, artinya dilanjutkan, begitu, walaupun telat, begitu. Dan biasanya habitnya debitur mikro itu dilakukan karena moral obligation. Ketakutan mereka adalah sertifikat saya ada di bank, itu harus saya ambil karena hanya itu satu-satunya milik saya. Nah, beda kalau dengan konven dan komersil, biasanya pasang badan. Kasarnya begitu. Nah, tetapi kalau di mikro, mereka takut, mereka perlu itu sertifikat, begitu. Kan itu satu-satunya tempat tinggal. Biasanya itu bukan rumah kedua ataupun ketiga, gitu. Itu sekelumit kurang lebihnya ya. Sebenarnya banyak masalah dengan terbitnya sertifikat PTS adalah produk baru yang mana mempercepat pensertifikasian tanah, ini bagus. Tapi di sisi lain adalah banyaknya miss ataupun pengertian karena cepatnya sertifikat ini terbit. Kalau dulu sertifikat terbit itu teorinya 6 bulan, prakteknya 6 bulan, prakteknya 8 bulan selesai paling cepat. Sekarang dengan PTSL itu targetnya adalah 4 bulan sebenarnya. Selesai. Nah, gerak yang cepat yang seperti inilah yang banyak hal-hal yang masyarakat tidak paham. Masyarakat cuma paham sertifikat jadi, saya bisa jaminkan. Ini mikro. Ini habitnya mikro. Saya punya sertifikat 45 meter, 35 meter, itu bisa dijaminkan. Langsung, kredit mikro langsung cair. Cepat sekali. Seminggu, kadang tidak sampai seminggu. Itu sudah cair. Tapi yang jadi permasalahan adalah ketika sertifikat itu dicek, banyak di lapangan terjadi bahwa sertifikat itu belum bayar pajak. Kok belum bayar pajak? Jadi di sertifikat itu ada BPHTB terhutang. BPHTB terhutang adalah pajak pembelian. Nah, untuk program PTSL ini, karena untuk mempercepat waktu, maka yang mereka tidak sadari masyarakat ini, mereka menandatangan apapun yang disuruh oleh kelurahan dan tidak dibaca. Nah, padahal di dalamnya dikatakan, jika nanti suatu saat pajak pembelian ditagih, maka itu harus dilaksanakan. Dan itu tidak diterangkan. Itu menjadi problem jadi di mikro. Nah, ketika dijaminkan, mereka kaget, ini sertifikat asli, Bu. Ini sertifikat saya ambil sendiri. Ini sah. Sertifikatnya asli.
sertifikatnya sah, tapi belum rapi, belum selesai keseluruhannya gitu. Sahnya sah asli itu, tapi belum bisa dijaminkan, belum bisa dialihkan dalam hal diperjualbelikan atau dihibahkan atau di APHB-kan atau menukar ya, tukar guling dan sebagainya. Belum bisa karena belum terhutang. Kagetlah. Awal-awal saya menangani pandemi ini ya, karena pandemi ini di saat pandemi inilah kredit mikro ini yang paling kencang. Paling kencang. Semua notaris tiarap di konven dan komersil, di mikro, notaris nggak bisa tidur karena dia harus mempercepat proses pencairan mikro. Setahunnya itu berapa triliun. Setiap bank berbeda-beda, terutama BUMN penyalurannya ya. Dan itu ditarget gitu. Dan kami harus cepat mengerjakan itu dengan keabsahan yang boleh dikatakan dokumen-dokumennya sedikit berantakan gitu. Dan itu pekerjaan yang tidak mudah bagi pihak bank maupun bagi pihak notaris. Itu sudah double cross check ya sebenarnya. Tapi ya disitulah tantangannya buat saya, dan akhirnya kita mengetahui bahwa PTSL ini kita butuh sekali untuk dicek sertifikat yang terbitan PTSL. Bukan semua, tapi ada, dan ini lumayan banyak yang ada BPHTB terhutangnya, karena masyarakat kalau ditagih saat itu ketika diproses tidak ada dana begitu. Jadi menurut kelurahan untuk mempercepat ya sudah buat surat pernyataan ketika ditagih harus dibayar. Nah, tidak dikatakan berapa ini nilainya. Tanah kecil sama tanah besar kan tentu saja beda begitu. Jadi ketika ditagih pada saat dia mau pencarian kredit mikro, kita bilang ini ada BPHTB terhutang, harus diselesaikan, kan tidak bisa diikat. Gitu. Mereka kaget gitu. Dan biasanya marah-marah. Nah ini udah makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari yang kita harus menerangkan kata mereka, pokoknya berdasarkan apapun, ini asli, ibu tidak tahu mana yang asli dan palsu, katanya. Saya bilang, itu asli, cuma belum rapi. Ketika BPHTB terhutangnya tidak ada, misalkan, aman. Nomor seri harus kami cek satu-satu tiap halaman. Nama di sertifikat aman. Nama pemiliknya sebenarnya Budi. Pernah berapa kali saya terjadi seperti itu. Nah, itu juga kita kaget. Ya mungkin human error ya, karena waktu yang singkat gitu ya. Jadi pembuatannya. Jadi sedangkan mikro kan kerjanya kita harus cepat. Hari ini telepon, besok akad. Hari ini telepon, besok akad. Sedangkan kan itu online tidak selamanya gitu ya. Kasarnya. Jadi tidaknya sore bisa selesai gitu ya. Konven bisa selesai saya. Tapi kalau mikro itu bisa sampai jam 2 pagi. Karena kita harus mantengin, karena kita kesian sama debitur yang menengah ke bawah, perlu dana untuk usaha, ya misalnya dagang oncom. Kadang-kadang kita jadi memikirkan usaha mereka ini nanti jalan nggak kalau kita tidak cairkan dari mikro ini. Gitu. Jadi memang untuk menerangkannya pun sulit karena edukasinya pun mohon maaf karena menengah ke bawah kebanyakan sekolahnya pun SD. Jadi untuk menerangkan ini bahasa yang normal kita nggak bisa gitu. Jadi paling kita akan membicarakannya bahwa sertifikat yang ada di tangan Bapak dan Ibu PTSL para mikro itu dicek online dulu. Setelah itu baru kita lanjut ya Pak ya. Pak Bu, jadi sampai harus kita fotokan dari layar laptop atau komputer. Ini ngehang gitu, kita sebutnya ngehang aja. Artinya apa? Ini tidak bisa dilanjut Pak, ada yang belum selesai. Oh, apa ini berapa? Kalau yang paham, ya udah tinggal dibayar aja Bu. Belum bisa Pak, karena yang bisa menimbulkan itu Bapenda. Nah, setiap Bapenda punya kebijakan berbeda. Jadi apa ya? Wah, tantangannya banyak sekali. Yang kata orang kredit mikro itu kredit yang gampang. Apa kalau bahasa anak muda? Cincailah kredit yang kayak begini sih, notaris nggak usah datang gitu. Malah saya menerapkan, terutama karena saya juga notaris BUMN, itu saya wajib hadir, walaupun kreditnya cuma 50 juta atau 25 juta. Karena permasalahannya tetap sama, kredit kecil, kredit konven, kredit komersil, tanggung jawabnya sama, konsekuensi hukumnya sama. Yang membedakan cuma nilai pencairan.
tanggung jawab si notaris PPAT-nya sama kalau menurut saya. Jadi kadang-kadang mereka pun lebih pintar dari kita. Jadi ketika akad pun kami harus foto. Padahal itu tidak wajib bagi notaris PPAT. Tapi saya setiap akad itu saya foto. Karena dulu saya pernah foto, dikatakan itu bukan dia tapi kembarannya. Sampai demikian. Dan gugatan itu berjalan sampai 8 tahun hanya urusan itu. Padahal itu dia orang yang sebenarnya. Nah, jadi dengan foto sidik jari pun sudah pada pintar. Jadi jangan mengecilkan kredit mikro, intinya dengan yang simple, konsekuensinya sama, intinya hanya pencairan yang berbeda dan waktunya yang lebih cepat. Begitu. Dan ini sangat membantu masyarakat menengah ke bawah sebenarnya. Bunganya kecil, karena 6% sekarang. Selama pandemi, itu diturunkan dari 7% jadi 6%. Itu aja mungkin ya, Bu Ati ya. Ternyata banyak juga ya kendala-kendalanya menangani kredit mikro ini ya Bu Yosi ya. Ya. Maksudnya harus pakai trik-trik, mengajari lagi para nasabahnya kali ya. Betul. Itu dilema kita dan tantangannya. Dilema. Baik. Ya. Makasih penjelasannya. Ini udah ada beberapa pertanyaan nih Bu Yosi. Ada yang bertanya dari MK20 Abi Goelibi ya. Apakah ini mungkin anak notariat ya mungkin? Saya mau bertanya di luar konteks sebenarnya Bu, bagaimana jika kredit KMK revolving dan non-revolving dalam suatu aksa klausulnya gimana Bu? Biasanya klausulnya sudah standar form ya, itu biasanya dari bank. Jadi setiap bank berbeda. Dan biasanya revolving ini BUMN ya. Dan itu biasanya di BRI. Nah, itu kita udah dapat standarnya. Intinya kita notaris kalau yang mikro ini udah ada standar form. Seperti PT, akte PT begitu. Jadi kita mengikuti apa yang mereka inginkan, tetapi seperti komparisinya, nilainya itu baru yang kita rubah sesuai order dari bank begitu. Jadi setiap bank juga berbeda. Oh gitu. Gimana? Apakah mau dilanjutkan? Boleh bertanya langsung sih sebenarnya nih kalau mau ya Bu Yosi ya. Ya. Jika tadi ya, boleh. Kalau mau bertanya langsung silahkan. Atau sudah cukup jawaban dari Bu Yosi? Kita lanjut dulu deh ke pertanyaan berikutnya ya. Pagi Bu, ada yang mau saya tanyakan. Kalau misalkan kredit mikro biasanya karena nilai kreditnya sekitar 50 juta dan jaminan pun tidak harus disesuaikan dengan nilai jaminan dan tanpa pengikatan HT notaris, nah bagaimana jika solusinya andai kata pihak debitur prestasi itu Bu? Itu juga pertanyaan saya kepada pihak bank. Jadi begini, sebenarnya kredit mikro yang didengungkan adalah kredit pencairan 50 juta. Begitu ya. Tetapi sebenarnya setiap bank punya kebijakan berbeda. Sebenarnya limitnya sampai 500. Ada yang sampai 5 miliar. Jadi tergantung bank. Kebijakan bank, begitu ya. Nah, kalau kredit yang 50 juta, sebenarnya ini kan tidak perlu pakai jaminan. Tapi moral obligation-nya setiap bank mewajibkan secara tidak langsung. Tetapi tidak diikat. Tidak menggunakan pengikatan notaris, tidak menggunakan SKMHT yang nanti itu menjadi cikal bakalnya APHT ya, hak tanggungan, pengikatan hak tanggungan notaris. Jadi sertifikat cukup dicek oleh notaris atau ada bank juga yang tidak dicek oleh notaris. Jadi hanya terima cek sertifikat saja, terus langsung disimpan di bank karena dia cair. Hanya begitu saja. Jadi kalau yang disimpan itulah sertifikat PTSL, wallahu alam itu. Nanti ketika macet, bagaimana itu solusinya? Ketika macet, saya tanyakan juga, ini bank bagaimana? Katanya prinsip mereka untuk mikro, terutama KUR, itu pendekatan. Jadi tidak akan dieksekusi sebenarnya. Karena juga memang tidak bisa dieksekusi, kan tidak diikat oleh notaris ya. Jadi mereka pendekatan dan shock terapi bahwa Bapak tidak akan pernah bisa lihat sertifikatnya kalau tidak dilunasi. Kasarnya begitu. Jadi lebih kepada musyawarah pendekatannya.
Dan biasanya, alhamdulillah, itu bisa. Tidak seperti di konven dan komersil ya, gitu. Beda. Kalau di mikro ini, kalau misalnya pendekatan dari orang banknya itu baik, nasabah yang bandel pun itu bayar. Saya juga hebat. Nah di sini, jadi itikat baiknya itu tinggi sekali sebenarnya debitur mikro ini. Jadi itu juga sudah saya tanyakan ke beberapa bank BUMN yang saya pegang. Tidak Bu, tidak dieksekusi. Yang kalau kata bahasa kita dijabel lah ya, pakai orang ini jual gitu. Tidak sama sekali. Jadi pendekatannya adalah pendekatan manusiawi gitu ya. Bu ini ditanya apa sih masalahnya, ini. Oh ya Bu, nggak apa-apa, bulan depan ya Bu ya, nanti ditambahkan ininya ya, nanti dilanjut. Jadi ada kebijakan-kebijakan tertentu dan itu berhasil. Itu juga sudah saya tanyakan ke pihak kreditur gitu ya, karena buat saya waduh, bahaya sekali kalau seperti ini, bisa NPL tinggi gitu kan, bisa gulung tikar ini bank kalau seperti ini. Ternyata ada cara-cara pendekatan yang lebih human lah dibandingkan dengan kita bicara, ibu kredit bunganya kena sekian, ibu kalau tidak gini, wah itu malah tidak bisa kena nih kalau debitur mikro. Bahasanya harus benar-benar bahasa mereka, tidak bisa pakai bahasa dan solusi dari bank ya seperti itu. Itu di bank BUMN ya, Bu Yosi ya. Pernah ada pengalaman nggak di bank bank swasta gitu? Saya dulu juga pernah di bank swasta menangani mikro juga, tetapi memang saya juga mohon maaf dalam hal ini kurang paham ya, karena itu kan kebijakan bank. Bank ini malah jadi menurun. Beda dengan di bank BUMN. Pendekatannya mungkin ya, ada masalah di pendekatan. Kan kita tahu juga ada beberapa bank swasta yang mikronya jadi tutup. Begitu. Tapi tidak bisa saya ekspos ya. Iya. Jangan diekspos. Bu Yosi sinyalnya freeze. Oh, ya. Terdengar. Bisa diulang Bu Yosi? Bisa. Oke. Jadi ya. Jadi kalau misalnya di bank swasta, saya jujur tidak tahu cara pendekatannya. Yang saya tahu ketika mereka kredit, mereka itu jaminan ditarik karena mereka diikat. Mereka tidak dilepas di bawah tangan begitu saja. Jadi diikat sama notaris begitu. PK-nya pun PK notaril, tidak di bawah tangan. Kalau BUMN, ada satu BUMN itu akte notaril, tapi yang lain itu di bawah tangan. Begitu. Jadi kalau sudah akte notaril, itu mereka lebih keras caranya langsung eksekusi kalau swasta. Begitu. Tapi kalau yang di BUMN itu kemarin saya tanyakan juga ke pihak bank, itu pendekatan. Begitu. Ada time limitnya? Ada. Tapi mereka nunggu sampai event setahun pun mereka tungguin. Begitu. Dan dan yang seperti itu Bu cuma 1-2 katanya begitu. Atau nanti iming-imingnya bagaimana kalau di top up? Gitu kan, kadang-kadang kita namanya usaha ada turunnya ya, tidak selamanya naik terus gitu. Mau dia top up apa, tapi ini diperpanjang waktunya gitu. Mungkin diakalinnya dari situ oleh pihak kreditur begitu. Yang penting diikat. Jadi biasanya bank itu kalau untuk mikro mereka mencari debitur lama, bukan debitur baru biasanya. Jadi kalau udah ini si A pernah kredit setahun yang lalu, ditawarkan lagi kalau sudah lunas. Atau kalau misalnya kemarin pakai nama suaminya, pakai nama istrinya. Itu boleh, asal nama yang berbeda. Jadi lebih kekeluargaan gitu ya Bu Yosi? Dengan bentuk usaha yang beda. Artinya lebih kekeluargaan, betul. Saya juga baru memahaminya, makanya ketika ini pandemi, ini tetap kenceng pencairannya, terus saya tanya, kreditnya gimana? Lancar Bu, kalaupun tidak lancar, 2-3 bulan lagi, terus langsung mereka lunasin. Lucunya, kredit 5 tahun, 2 tahun udah dilunasin, seringnya gitu. Malah notaris yang pusing kan, harus cepet-cepet ini, kerjanya ini gimana gitu kan. Ada yang kredit hari ini, bulan depan dilunasin, pusing gitu. Jadi, saya juga nggak ngerti, soalnya kan mereka tidak memikirkan kalau seperti di konven komersil ya, ada bunga penalti, ini kita rugi, bagaimana, mereka enggak. Jadi kalau ada rezeki,
Saya lunasin Bu Yosi, bulan depan juga saya lunasin. Saya yang kebat-kebit. Pak, jangan dulu dilunasin, Pak. Sertifikat aja belum kita sertifikat aja belum dibereskan gitu kan. Kalau akad itu di mikro, itu kita bisa cepat akad, dicek online. Nah, tetapi kan permasalahannya itu baru yang kita selesaikan setelah akad. Itu selama Baik. sudah diikat. Ya. Baik. Terima kasih Bu Yosi. Ini kebetulan saya udah dapat ini dari host, waktu kita tinggal 15 menit. Ini ada beberapa pertanyaan ya Bu Yosi. Saya ALB. Apakah ada jenis kredit mikro syariah? Lalu tadi Ibu mengatakan bahwa jaminan dari pinjaman tersebut merupakan usaha yang sedang berjalan. Artinya agunan kredit mikro ini tidak hanya tanah. Lalu jika agunannya bukan tanah dan atau bangunan, bagaimana cara eksekusi agunan tersebut jika debiturnya one prestasi? Misalkan yang dieksekusi itu adalah usaha yang sedang berjalan tersebut ya. Kemudian jika agunannya bukan tanah, artinya pengikatannya menggunakan akta notaris ya Bu? Ini lebih mudah kalau yang ini. Kalau bukan tanah, maka kita ikat dengan akta jaminan fidusia. Karena yang mengikat ini untuk kendaraan bermotor. Nah, yang dijaminkan adalah BPKB-nya. Begitu. Ini jaminan kredit yang menyenangkan. Artinya apa? Kita bisa pinjam uang, mobilnya kita jaminkan, mobilnya tetap bisa kita pakai, tapi BPKB-nya ada di bank, begitu. Jadi eksekusinya, ketika si notaris bank sudah membuat PK, terus kita buat akte jaminan fidusianya, karena akte jaminan fidusia adalah perjanjian asesual. Perjanjian asesual itu berarti perjanjian buntut atau perjanjian ekor gitu ya. Artinya merujuk kepada perjanjian pokoknya. Nah, kalau perjanjian pokoknya sudah ada, terus kita ikat dengan perjanjian atau akta jaminan fidusia dan didaftarkan, maka nanti sudah tertera bahwa ini dijaminkan dari pendaftaran tersebut. Ketika ini bermasalah, maka langsung dieksekusi otomatis, dan itu didahulukan untuk jaminan fidusia. Begitu. Baik, selanjutnya Bu Yosi ya. Ini mungkin menanggapi tadi keterangan dari Bu Yosi ya. Izin bertanya, maaf jika keliru. Apakah dimungkinkan terjadi seperti itu, Bu? BPHTB-nya belum lunas, tapi sertifikatnya sudah keluar. Bukankah sebelum pengajuan di PPN wajib membayar BPHTB terlebih dahulu, sehingga masalah pada saat dijadikan agunannya tidak akan terjadi gitu loh? Ini kehebatannya PTSL. Jadi jujur, awal yang saya tahu juga bahwa PTSL ini terbit adalah semua rapi. Tapi ternyata di dalam prakteknya kita notaris untuk melakukan sertifikasi tanah, kita harus punya rujukan riwayat tanah dari tahun 60. Jadi kalau saya beli tanah sekarang Girik, saya harus ngecek dulu penjualnya beli tahun berapa ya? Oh, tahun 2015. Nah, sebelum tahun 2015 siapa ya penjualnya? Terus dicari sampai tahun 1960. Lama juga ya. Kebayang ya? Nah, tapi dengan PTSL ini semua serba cepat. Yang saya tanyakan beberapa, tidak diperlukan yang namanya kelengkapan data yang begitu detail, begitu. Karena waktu yang sempit. Sehingga ketika ada pajak jual beli, mereka AJB, tapi pajaknya belum dibayar kan? Nah, itu kan ada pajak pembeli yang namanya BPHTB tadi. Ada yang namanya PPH. Nah, ini kan proyek harus jadi cepat. Nah, jadi mereka menulis atau menandatangan di surat pernyataan yang sudah dilampirkan oleh BPN yang didelegasikan kepada kelurahan. Di sana dinyatakan bahwa apabila pajak itu ditagih, maka harus dipenuhi begitu. Nah, ini teorinya seharusnya tidak boleh. Di dalam praktek ini terjadi karena ada proyek pekerjaan yang memang harus selesai begitu. Karena kalau menengah ke bawah harus punya sertifikat, kita kan tahu bahwa menengah ke bawah ini, apalagi masa pandemi, dana dari mana gitu. Untuk makan sehari-hari aja sudah sulit gitu, untuk usaha aja. Apalagi untuk membenahi sertifikat tanah lah, rumah dan lain sebagainya. Jadi untuk yang PTSL, ya ini bisa, tetapi selain PTSL tidak bisa dilakukan. BPHTB harus dibayar dulu,
PPh-nya harus dibayar dulu, yaitu pajak penjual dan pajak pembeli, divalidasi dulu, baru bisa diproses. Karena panjang. 5 tahun yang lalu kita bisa paralel. Artinya, hari ini bayar pajak, jual beli, hari ini akad, jual beli, langsung bisa. Langsung cair hari itu kepada developer ataupun kepada kalau secondary bisa dibayar kepada penjual. Kalau sekarang tidak bisa. Sekarang notaris harus bayar pajaknya dulu. Pajak penjual, pajak pembeli, setelah itu masing-masing divalidasi pada instansi setempat. Nah, kalau instansinya mengatakan validasi itu bukan hanya mengecek dana masuk ya, yang saya pikir juga hanya dana masuk sebenarnya sebaiknya. Tetapi ternyata tidak dicek apakah transaksi ini sesuai harga pasar. Nah, ini juga menjadi kendala buat kita, jujur. Pusing juga kita, karena kita tidak pernah tahu apakah si klien jujur atau tidak. Itu juga menjadi persoalan. Dan kita diminta untuk menekan klien supaya bicara jujur. Nah, yang jadi masalah adalah nilai harus di atas NJOP tanah. Kalau di atas NJOP tanah, orang kan pasti NJOP 200 juta, 205. Jadi harga transaksinya, kebanyakan masyarakat kita tuh begitu. Tapi kalau kita paksa, mereka marah. Apa haknya notaris? PPAT menekan kami seperti itu. Karena nanti kendalanya adalah ketika divalidasi. Karena rumah yang diperjualbelikan itu difoto, tanah yang diperjualbelikan itu difoto, itu dilampirkan, divalidasi. Kalau di rumahnya, di dalamnya ada Mercy baru, terus transaksi 500 juta, itu langsung dikatakan tidak bisa validasi. Dicek ulang semuanya. Nah, itu kita berarti belum bisa AJB, belum bisa membuat akta jual beli. Karena penomoran itu sekarang menunggu validasi itu selesai. Inilah yang masyarakat tidak paham. 2 tahun terakhir ini seperti ini siklusnya. Jadi ketika ini ada proyek PTSL dengan BPHTB dan untuk masyarakat dan debitur mikro, perlakuannya berbeda terus terang begitu. Karena kita harus membantu masyarakat menengah ke bawah secepatnya dalam kondisi yang sulit ini begitu untuk bangkit. Itu sih intinya sebenarnya. Jadi tadi bisa saya jawab bahwa apakah bisa kalau PTSL, tetapi kalau bukan PTSL tidak bisa. Begitu Bu Ati. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan bunga 6% seperti CSR yang di BUMN ya. Kalau di sana harus 2 tahun, apakah di sini fleksibel, bisa lebih cepat atau lebih lama? Dalam prakteknya ini kan karena kredit ini masanya dari bukan 0 ya, biasanya 1 tahun lah ya. Kita anggap 0 sampai 5 tahun biasanya, apalagi KUR, itu 6%. Jadi memang dalam teori dan prakteknya berbeda karena melihat kondisi yang ada. Begitu. Setiap bank memperlakukan kebijakan yang berbeda. Tetapi pada intinya adalah fleksibel dan cepat. Itu intinya untuk mikro. Oke, lanjut ya Bu Yosi. SKT bisa jadi agunan KUR? SKT yang mana nih ya? Ini SKT apa? Surat keterangan atau apa ini? Mbak Yuli, coba bisa diperjelas pertanyaannya ya, sambil kita ajukan yang lain dulu ya. Untuk pengajuan dengan jaminan BPKB mobil bisa diarahkan kemana ya setelah acara ini? Oh, ini mungkin nanti lanjut. Bu Yosi, apakah sudah ada pengalaman pinjaman dana terhadap perseroan perseorangan dan apakah memang ada perbedaan treatmentnya bila perorangan biasa dengan PT perorangan? Ini ya dengan peraturan yang baru sekarang ya bahwa perseroan perorangan itu tidak menggunakan lagi akte notaris. Ada treatment yang berbeda pastinya. Kemudian apakah berbeda ya jadi kesimpulan. Serta Ibu udah ada pengalaman belum katanya? Terus terang kalau hak merek belum pernah ya di mikro. Di mikro itu sangat simpel. Yang nggak simpel adalah status orangnya dan kelengkapan dokumen sertifikat, terutama sertifikat tanah. Kalau mobil apa mereka nggak ada masalah ya. Tapi kalau misalnya tanah ini yang jadi problem, karena di sini sekarang di BPN kan ada GeoKKP plotting, ada validasi, ini produk-produk baru nih.
GeoKKP Protein sudah 5 tahun lah ya. Validasi ini baru setahun. Macam-macam validasi, yang mana dulu itu cuma satu, cek sertifikat. Sekarang macam-macam. Jadi tidak cepat, itu sih sebenarnya. Jujur, tapi kalau merek dagang belum pernah saya. Fidusia di mikro itu hanya biasanya kendaraan mobil biasanya. Motor pun jarang. Oke. Ini Pak, tadi surat dan keterangan dari tanah ya. surat keterangan tanah yang tanah ini dari riwayat tanah ya maksudnya ya. Riwayat tanahkah atau yang 3 serangkai itu? Riwayat tanah, plat tanahnya, plat segel. Ini letter C ini, surat keterangan tanah. Untuk bank yang saya handle, tidak bisa. SKT tidak bisa. Tapi dulu saya di mikro, ada yang bisa pakai SKT. Nah, inilah yang banyak ketika kredit macet, mereka juga bingung karena kadang tanahnya tumpang tindih. Terus terang, untuk di daerah tertentu di Bogor saja, satu daerah punya 3 buku tanah loh. Harusnya buku tanah satu kan? 3 buku tanah ini kelurahannya. Jadi kelurahan yang lama bawa buku tanahnya, yang baru ada buku tanahnya lagi, bikin lagi. Nah, ini yang suka terjadi tumpang tindih. Makanya kita suka disebut di sini ada daerah red line sama yang tidak. Red line itu yang bahaya. Jadi biasanya kita notaris juga, aduh red line ya, males deh gitu. Artinya takut tumpang tindih gitu. Sering kejadiannya. Jadi memang harus betul-betul dicek dengan detail, terutama di pinggiran. Kalau di sini daerah Gadok ya. Kalau di kabupaten itu ke atas ada daerah kini, daerah kanan, nah itu membedakan tuh. Sentul gitu kan ya, Sentul yang masih girik-girik, takutnya itu sudah punya Sentul, PT Sentul. Nah, ini sih yang jadi masalah. Tapi pada prakteknya semua lebih menginginkan sertifikat sekarang. Melihat kondisi dulu-dulu kalau pakai girik itu jadi bermasalah gitu. Mereka kan kalau surat itu bisa buat lagi aja, cuek gitu. Tapi kalau sertifikat nggak bisa buat lagi. Kasarnya gitu. Jadi lebih takut. Jadi sekarang bank mintanya sertifikat. Cenderungannya ke sana. baik, Bu Yosi. Ya, Mungkin kita waktunya sudah di ujung ya, sebelum ada mungkin ada closing statement nanti dari Bu Yosi, tapi sebelumnya kita foto bersama. Ini ada chat lagi nih dari LBM Wirausaha Indonesia Jateng untuk dimasukkan ke grup ini agar sering mengikuti webinar Legal Expo karena kami sering mendapat aduan masyarakat luas di Jawa Tengah. Terima kasih. Oke, ini. Baik, kayaknya itu sih buat IDLC kali ya. Mungkin IDLC bisa menyampaikan. Kasih, emang kita terima kasih banget nih IDLC bisa memfasilitasi webinar seperti ini ya. Kita jadi bisa banyak mendapat ilmu gitu ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Boleh kita buka kameranya semua ya buat foto bersama. Mohon bantuan dari host buat memfoto. Baik, terima kasih Bu Hati. Dimohon untuk para peserta untuk buka kameranya ya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bu Hati. Boleh silakan dilanjut. Terima kasih. Ya, Bu Yosi, buat closing statement-nya, terima kasih, silahkan. Ya, saya sangat menyarankan jika Anda memiliki atau akan memiliki sebuah agunan, baik itu sertifikat berupa tanah dan bangunan atau tanah saja, atau kendaraan bermotor, maka betul-betul Anda harus mengecek secara detail kelengkapan data dari aset tersebut. Karena kebijakan yang dulu, kebijakan yang sekarang, itu ada perubahan pastinya. Jadi harus selalu update dengan kebijakan tersebut, gitu ya. Dan namanya sertifikat tidak bisa selamanya kita taruh di lemari,
itu harus diupdate terus. Dulu itu tidak perlu nama GeoKKP, tidak perlu yang namanya validasi dan lain sebagainya. Ketika sekarang sudah canggih, karena kita akan menggunakan nanti istilahnya internet ya. Internet sudah pasti, nanti akan ada di handphone. Jadi untuk melihat sertifikat bisa lihat di handphone. Ya nanti di handphone Anda bisa cek, misalnya Ibu Ati, sertifikat nomor sekian, betul nggak? Oh, tek, nanti lokasinya di sini, data-datanya lengkap. Maksudnya arahnya ke sana. Ini hebat. Jadi tolong sekali lagi jangan menyepelekan aset yang ada di rumah, dicek apakah namanya sudah sesuai, dirapihkan dari sekarang. Itu saja. Karena suatu saat kita nggak tahu ketika tidak kita ingin menjaminkan, terutama di mikro ini gitu ya. Karena mikro yang paling cepat, yang paling murah kreditnya, yang paling aman kalau menurut saya itu. Itu saja mungkin Bu Ati. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yosi atas pemaparannya di webinar kita hari ini. Buat teman-teman, terima kasih juga udah hadir. Sampai ketemu lagi di webinar berikutnya. Semoga sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada narasumber dan moderator. Semoga diskusi hari ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua yang hadir dalam kelas hari ini. Untuk materi dan absensi, jangan lupa cek di kolom chat. Kami masih ada kelas-kelas dengan topik menarik lainnya yang bisa teman-teman ikuti. Legal Expo 2021 adalah kesempatan terbaik untuk boost your career, advance your studies, and expand your network in the legal field and beyond. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Yosi dan Ibu Ati atas partisipasinya. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah meramaikan acara ini. Saya izin untuk mengakhiri kelas saat ini dan sampai jumpa di kelas-kelas berikutnya. Terima kasih. Ya.